Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari judul keamanan database dan teknik pemulihan data. Untuk anggota kelompok kami yang pertama terdapat NIM 311 yaitu Rio Alexandro. Terus yang kedua ada NIM 344 yaitu Nur Eli. Dilanjut yang ketiga ada NIM 366 yaitu Ari Cahya Nugraha. Selanjutnya ada NIM 368 yaitu Berta Jerry Adi Harti Aluksma. Selanjutnya saya sendiri 372 Rido Musindika Kamukti. Dan yang terakhir NIM 481 yaitu Winda Agustiningsih. Ya, yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada dua. Untuk yang pertama keamanan database dan yang kedua ada keamanan data dan teknik pemulihan datanya. Dalam keamanan database yang kami akan jelaskan yaitu pertama yaitu pengertian keamanan database, selanjutnya penyalahgunaan database, lalu yang ketiga ada keamanan database. Nah, lanjut untuk pengertian keamanan database, yaitu keamanan database adalah suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak memiliki tanggung jawab atau kewenangan. Dengan kata lain, keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari sebuah ancaman, baik dari dalam bentuk kesengajaan atau bukan. Ancaman ini dapat datang di segala situasi dan kejadian, di mana kejadian ini sifatnya merugikan dan akan mempengaruhi sistem secara konsekuensi terhadap organisasi yang memiliki sistem database. Ancaman terhadap database ini dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya tujuan dari keamanan database tersebut, yaitu menjamin integritas data, lalu ketersediaan data, dan kerahasiaan data. Berikut ancaman terhadap database yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya tujuan itu. Yang pertama adalah hilangnya integritas, yaitu mengacu pada kebutuhan informasi yang dilindungi dari modifikasi yang tidak benar. Modifikasi data yaitu meliputi penciptaan, penyisipan, update, pengubahan status data, dan penghapusan. Untuk yang kedua yaitu kehilangan ketersediaan data. Hal itu mengacu pada penyediaan informasi untuk pengguna yang memiliki hak akses yang sah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kehilangan kerahasiaan. Kerahasiaan database mengacu pada perlindungan data dari pengungkapan yang tidak sah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya di sini ada penyalahgunaan database, di mana penyalahgunaan database ini ada jenis ancaman yang tidak disengaja dan juga jenis ancaman yang disengaja. Yang pertama, jenis ancaman tidak disengaja ini diantaranya terdapat kerusakan selama proses transaksi, lalu ada anomali yang disebabkan oleh akses database yang konkuren. Selanjutnya ada anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer, dan logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Selanjutnya di sini ada jenis ancaman yang disengaja, yaitu pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang, lalu ada pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, dan penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, di sini penyalahgunaan database. Lanjutannya di sini terdapat penyebab gangguan database dari dalam sistem komputer itu sendiri. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, malware yang menyerang komputer. Lalu terdapat gangguan sistem jaringan komputer. Selanjutnya, kerentanan aplikasi database yang digunakan.
Lalu ada kerentanan kode atau program, dan yang terakhir adanya kelalaian penggunaan database. Next. Secara garis besarnya, keamanan database ini dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, keamanan server, yaitu perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya ada pada database dalam server itu sendiri. Yang kedua, trusted access, yaitu merupakan server database terbatas yang hanya akan memberi respon pada IP yang dikenali saja. Setiap server ini harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada koneksi database, yaitu banyaknya aplikasi dinamis menjadi sangat mudah untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Dan yang terakhir di sini ada kontrol akses tabel, merupakan salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan, karena cukup sulitnya penerapan penggunaan kontrol akses tabel yang benar ini dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembangan database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya cara untuk menjaga keamanan database. Yang pertama, penentuan perangkat lunak database server yang handal. Yang kedua, pemberian otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses serta memanipulasi data-data yang ada. Di dalam database sendiri memiliki tingkat keamanan database, di mana terdapat 4 tingkat keamanan, di antaranya 1. Fisikal. Lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan perusak. Kedua, manusia. Wewenang pemakai harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang berwenang. Selanjutnya, yang ketiga, sistem operasi. Kelemahan pada sistem operasi ini memungkinkan pengaksesan data oleh pihak tak berwenang karena hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan akses jarak jauh. Yang terakhir ada sistem database, pengaturan hak pemakai yang baik. Next. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu keamanan data dan teknik pemulihan data. Meliputi keamanan data, teknik pemulihan, yang terakhir kesatuan data dan enkripsi. Keamanan data. Data security atau keamanan data adalah seperangkat standar dan teknologi yang melindungi data dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja, modifikasi atau pembukaan. Keamanan data mengacu pada perlindungan privasi digital untuk mencegah akses tidak sah ke komputer, database, dan situs website. Keamanan data dikenal dengan keamanan informasi, komputer, atau information security. Elemen dari data security yaitu yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, integritas, dan yang terakhir availability, ketersediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk keamanan data sendiri ada terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada digital sama physical security data. Yang pertama terkait security data bagian digital security, yaitu digital security atau perlindungan online mencakup semua alat yang dapat digunakan untuk mengamankan identitas, aset, dan teknologi di dunia online dan seluler atau mobile. Nah, kemudian untuk physical security data itu apa? Sebaliknya, physical security system untuk mengamankan ruang fisik dan aset, di mana mencakup hal-hal yang benar-benar disentuh oleh karyawan dan tamu atau orang itu sendiri. Kemudian dari security data tersebut memiliki tujuan, di mana tujuannya yaitu untuk melindungi data yang dikumpulkan, disimpan, dibuat, diterima, atau dikirim. Oke, next. Nah, kemudian tadi untuk manfaatnya. Sekarang tadi tujuan, sekarang manfaat. Untuk manfaatnya ada 4.
Yang pertama, melindungi semua informasi berharga, menjaga reputasi, marketing atau pemasaran, menghemat biaya development dan support. Kemudian ada jenis-jenis keamanan atau data security, di mana jenis keamanannya ada dua, autentifikasi authorization, itu lebih tepatnya autentifikasi sama autentifikasi. Kemudian yang kedua ada akses kontrol. Nah, dari akses kontrol ini terbagi juga menjadi tiga, yaitu yang pertama kontrol akses diskresioner, kemudian yang kedua ada kontrol akses berbasis peran, dan yang ketiga ada kontrol akses wajib. Oke. Kemudian tadi bagian kontrol akses, kemudian jenis-jenisnya ada tiga, kemudian dilanjutkan yang ketiga yaitu backup dan recovery. Dan keempat ada enkripsi, ini untuk mengamankan data. Data masking ini gunanya untuk menyembunyikan data, sama tokenization ini untuk hampir sama dengan autentifikasi. Kemudian yang tujuh ada deletion dan erasure untuk pembersihan data. Kemudian untuk macam-macam teknologi data security ada 4. Yang pertama data audit, data real-time alert, kemudian yang ketiga ada data risk assessment, dan keempat data minimization. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya teknik pemulihan data, yaitu terdapat 2 teknik. Yang pertama backup. Backup sendiri adalah proses secara periodik untuk membuat duplikat dari database dan melakukan logging file atau program ke media penyimpanan eksternal. Lalu yang selanjutnya ada recovery yang merupakan upaya untuk mengembalikan basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah terjadinya suatu kegagalan. Next. Selanjutnya, jenis pemulihan. Yang pertama, pemulihan terhadap kegagalan transaksi, yaitu kesatuan prosedur dalam program yang dapat mengubah atau memperbarui data pada sejumlah tabel. Yang kedua, pemulihan terhadap kegagalan media, yaitu pemulihan karena kegagalan media dengan cara mengambil atau membuat kembali salinan basis data atau backup. Yang ketiga, pemulihan terhadap kegagalan sistem, yaitu karena gangguan sistem, hang atau listrik terputus alirannya. Next. Pemulihan pada DBMS. Yang pertama, mekanisme backup secara periodik. Yang kedua, fasilitas logging dengan membuat track pada tempatnya saat transaksi berlangsung dan pada saat database berubah. Yang ketiga, fasilitas checkpoint atau melakukan update database yang terbaru. Yang keempat, manajer pemulihan memperbolehkan sistem untuk menyimpan ulang database menjadi lebih konsisten setelah terjadinya kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pemulihan. Jadi yang pertama itu ada deferred, update atau perubahan yang ditunda. Nah, ini merupakan perubahan pada di database tidak akan berlangsung sampai transaksi ada poin yang disetujui atau commit. Nah, jika terjadi kegagalan, maka tidak akan terjadi perubahan. Tetapi diperlukan operasi redo untuk
akibat dari kegagalan tersebut. Nah, yang kedua ada immediate update atau perubahan langsung. Nah, di sini merupakan perubahan pada database akan segera tanpa harus menunggu sebuah transaksi tersebut disetujui. Nah, jika terjadi kegagalan, diperlukan operasi undo untuk melihat apakah ada transaksi yang telah disetujui sebelum terjadi kegagalan. Nah, yang ketiga adalah shadow paging. Nah, ini merupakan page bayangan di mana pada prosesnya terdiri dari dua tabel yang sama. Yang satu menjadi tabel transaksi dan yang lain digunakan sebagai cadangan. Keuntungannya adalah tidak membutuhkan redo atau undo. Nah, kelemahannya sendiri terjadinya fragmentasi. Next. Nah, selanjutnya adalah kesatuan data dan enkripsi. Enkripsi ini merupakan keamanan data, integritas, metode pemeriksaan dan validasi data atau metode integrity constraint, yaitu berisi aturan-aturan atau batasan-batasan untuk tujuan terlaksananya integritas data. Nah, yang ketiga konkuren atau mekanisme untuk menjamin bahwa transaksi yang konkuren pada database multi-user tidak saling mengganggu operasinya masing-masing. Adanya penjadwalan proses yang akurat atau time stamping. Nah, next. Nah, ini penyebab kerusakan. Yang pertama itu ada kerusakan basis data dapat disebabkan oleh kesengajaan atau bencana atau yang tak disengaja. Nah, yang kedua ini kerusakan yang tidak disengaja antara lain disebabkan oleh sistem yang crash saat terjadi pengelolaan transaksi, kemudian anomali-anomali yang disebabkan pengaksesan konkuren terhadap basis data, sehingga anomali-anomali yang disebabkan penyebaran data pada beberapa komputer. Nah, yang terakhir ini kesalahan logik yang melanggar asumsi mengenai batasan-batasan konsisten basis data. Nah, untuk bentuk-bentuk pengaksesan jahat yang disengaja antara lain, yang pertama pembacaan data oleh orang yang tidak diotorisasi atau pencurian informasi, yang kemudian modifikasi data oleh orang yang tidak diotorisasi, yang terakhir penghancuran data oleh orang yang tidak diotorisasi. Next. Nah, kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa basis data ini baik dalam instansi maupun organisasi ini memiliki peran dan juga manfaat yang sangat besar. Nah, basis data ini dapat digunakan sebagai dasar pada pengambilan keputusan yang penting. Peran dan manfaat yang besar dari basis data ini juga harus dibarengi dengan keamanan terhadap basis data tersebut. Keamanan basis data juga harus dapat mendapatkan perhatian khusus karena di saat kehilangan integritas data, ketersediaan data, dan kerahasiaan data, maka akan berdampak pada kurangnya atau hilangnya tujuan dari keberadaan basis data itu sendiri. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.